Good morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan persiapkan alat tulis kalian ya, serta perhatikan handout yang sudah kalian download pada website sekolah kita, yaitu mengenai penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Setelah mempelajari materi konsep persamaan dasar akuntansi, materi selanjutnya adalah penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik perusahaan jasa, menjelaskan transaksi keuangan dan bukti transaksi. Amatilah gambar pada layar kalian ya. Bagaimana pandangan kalian tentang siklus akuntansi perusahaan jasa? Dan apa saja sih jenis perusahaan jasa yang ada di daerahmu? Jawab di kolom komentar ya. Berikut karakteristik perusahaan jasa yang akan kita bahas. Pertama, pengertian perusahaan jasa. Kedua, ciri-ciri perusahaan jasa. Dan yang ketiga, siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Anak-anak, tahukah kalian berdasarkan kegiatan yang dilakukan, perusahaan itu dikelompokkan menjadi 3 loh. Pertama, perusahaan jasa, kedua, perusahaan dagang, dan ketiga, perusahaan manufaktur. Pada kesempatan kali ini, kita hanya membahas perusahaan jasa ya. Lalu, apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya menjual produk tidak berwujud, berupa jasa layanan dengan tujuan mencari laba atau memberi layanan pada masyarakat. Contohnya perusahaan listrik dan juga bengkel. Sekarang coba kalian sebutkan ya 3 contoh perusahaan jasa yang ada di Indonesia. Jawab di kolom komentar. Adapun ciri-ciri perusahaan jasa. Pertama, perusahaan jasa menawarkan produk yang tidak berwujud. Kedua, jasa adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara fisik, namun dapat dirasakan manfaat atau kegunaannya. Ketiga, standar harga untuk suatu layanan yang ditawarkan perusahaan jasa ini sulit diukur. Dan yang keempat, harga suatu jasa atau layanan bergantung pada tingkat kepuasan konsumen yang menikmati jasa tersebut. Misalnya nih, seperti gambar di layar kalian. Jasa kecantikan di salon dapat sangat mahal ya. Kemudian, siklus akuntansi perusahaan jasa dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, tahap pencatatan. Tahap kedua, tahap pengiktisaran. Tahap ketiga, tahap pembuatan laporan keuangan. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, tahap pencatatan. Meliputi analisis bukti transaksi, kemudian membuat jurnal umum, lalu pemindah bukuan atau posting dari jurnal umum ke buku besar. Tahap kedua, tahap pengiktisaran, meliputi pembuatan neraca saldo, penyusunan jurnal penyesuaian, dan menyusun kertas kerja. Tahap ketiga, tahap pembuatan laporan keuangan, meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Jelas ya? Selanjutnya, apa itu transaksi keuangan? Transaksi keuangan adalah suatu transaksi yang dilakukan perusahaan dalam rangka merealisasikan tujuan perusahaan, yaitu mencari keuntungan atau memberi layanan kepada masyarakat. Contoh transaksi keuangan adalah pembelian peralatan, menerima piutang, membayar utang, dan membayar gaji per kas. Perlu diingat ya anak-anak, transaksi perusahaan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang lazim, dan setiap transaksi harus disertai bukti. Nah, bukti ini merupakan dokumen jika terjadi silang pendapat antara perusahaan dengan kreditur atau dengan debitur. Jelas ya?
Lalu, apa saja ya macam-macam bukti transaksi? Bukti transaksi antara lain ada memo, faktur, kwitansi, nota, cek, biljet giro, dan lain-lain. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, memo. Memo adalah bukti yang dibuat oleh perusahaan dan ditujukan pada bagian perusahaan tersebut. Contohnya seperti gambar di layar kalian ya. Kedua, faktur. Faktur adalah suatu dokumen dasar sebagai bukti pencatatan transaksi bagi perusahaan penjual dan perusahaan pembeli yang dilakukan secara kredit. Contohnya seperti gambar di layar kalian ya. Nah, faktur di sini biasanya dibuat dua rangkap, yaitu asli dan kopian. Faktur asli biasanya diberikan kepada pembeli sebagai bukti pencatatan pembelian kredit, sedangkan faktur kopi dibawa oleh penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit. Jelas ya? Ketiga, kwitansi. Kwitansi adalah bukti pembukuan untuk penerima pembayaran dan untuk orang yang membayar. Biasanya, kwitansi paling sedikit rangkap 2 ya. Kwitansi asli diberi kepada pembayar atau yang berutang dan tindasan. 1 lembar lagi diperuntukkan bagi penerima uang atau kreditor. Contohnya, seperti gambar di layar kalian. Keempat, nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual. Tampak seperti di layar kalian ya. Kelima, cek. Cek adalah surat perintah yang ditujukan kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang tertulis di cek kepada pembawa cek atau orang yang namanya tertera pada cek tersebut. Tampak seperti gambar di layar kalian. Dan yang keenam, biljet giro. Biljet giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya tertulis dalam biljet giro. Tampak seperti di layar kalian ya. Nah, itulah macam-macam bukti transaksi. Demikianlah materi kita mengenai penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Anna, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan berprestasi walau di masa pandemi. Terima kasih. See you!